pemirsa dan masyarakat Bekasi, alhamdulillah saya berkesempatan mewawancarai langsung para narasumber yang mengetahui persis historis dari pembangunan Masjid Al-Mujahidin ini. Beliau adalah sahib, sahabat, karib saya dan sekaligus senior saya, Al-Mukarram Dr. Munawar Fuad Nuh MA, putra dari Al-Mukarram Kiai Haji Raden Nuh Inayatillah bin Raden Ahmad. Kalau bicara Cibarusa, bisa tidak abdol kalau belum bertemu dengan beliau. Jadi ini sosok yang sangat dikagumi masyarakat Cibarusa dan Kabupaten Bekasi, dan saya rasa bangga bisa bertemu beliau di antara kesibukan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Al-Mukarram. Terima kasih Al-Mukarram Dr. Haji Soekarmawan dan Pak Haji Wawan atas kehadirannya di Masjid Cibarusah. Marhaban pada Jumat berkah ini. Kita kedatangan tamu agung nih. Dari Umara, dan beliau juga ulama. Luar biasa. Pertama ada merasa tersanjung dan bangga bisa diterima oleh Al-Mukarram. Bismillah. Dengan kesibukan yang ada, bisa menerima Anda di Masjid Al-Mujahidin yang penuh sejarah ini. Karena itu Al-Mukarram mohon hal yang pertama tentunya penting buat masyarakat Kabupaten Bekasi dan bahkan masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Indonesia untuk mengetahui historis dari masjid yang bersejarah ini. Pusat tempaan tidak hanya jasadiyah, tetapi juga fikriyah dan ruhani. Qalbu. Oleh karena itu, Fadol Al-Mukarram untuk berikan penjelasan bagaimana riwayat berdirinya Masjid Al-Mujahidin. Ini dari Al-Mujahidin tidak lepas dari jihad fi sabilillah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini merupakan kebenaran. Setidaknya apa yang saya dengar dari para leluhur, saya baca, saya telusuri dari sanad-sanad yang mutawatir tentunya. Bercampur aduk nih dari sisi cerita-cerita bertutur dari orang tua Al-Fakir sendiri, Pak Kiai Haji Raden Nuh Inayatillah. Di sini malah ada juga ulama paman saya masih hidup, Pak Kiai Haji Abdul Haq Hamidi, sudah 130 tahun usianya. Jadi sumber-sumber ini luar biasa. Sejarah Masjid Al-Mujahidin KBC, Kampung Babakan Cibarusah, itu tidak terpisahkan. Karena menurut para sesepuh, dulu namanya Masjid Babakan Kaum, sebelum namanya Masjid Al-Mujahidin. Babakan Kaum. Nah, Masjid Babakan Kaum. Dan saya juga mengetahui banyak tempat-tempat bernama Babakan Kaum di Cirebon. Di tempat-tempat lain juga ada. Baik, dari situ muncul cerita Kampung Babakan Kaum ini dari kata dibukbak. Dibukbak itu tadinya dari hutan-hutan belantara semua. Dari hutan-hutan belantara yang sangat seram, sangat menakutkan, katanya tempat jin buang anak, nyaris tidak ada orang bisa lewat ke sini. Kalau tidak salah hutan belantara itu hutan jati kalau tidak salah ya. Hutan jati. Dan penuh dengan perompak-perompak. Jarang orang hidup keluar dari area seperti ini. Nanti ada kaitannya kenapa kemudian ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memutuskan sebagai pimpinan tertinggi Masyumi mencari titik lokasi spiritual dan strategis untuk pelatihan pertama Laskar Hizbullah Sabilillah. Bagaimana Al-Mukarram wal Maghfurullah Kiai Haji Hasyim bisa tahu di titik ini? Itulah para kiai. Tentu memutuskan itu dengan isyarat spiritual. Itulah yang disebut dengan ilmu ladu, bukan ladu ya kalau bahasa kita bisa menyebut dengan bil hikmah, bil ma'rifah, illumination kalau dalam illumination. Jadi itu ada satu
transmisi pesan-pesan spiritual dengan tirakat, istighfar dan sebagainya. Kenapa? Karena yang akan dicari pada saat itu tahun 1944 ketika terdesak oleh situasi penjajahan Jepang yang ditekan sekutu, kemudian Jepang kan mendirikan tentara peta pembela tanah air. Tetapi tentara peta nasionalis itu sesungguhnya dibangun dalam rangka membela kepentingan Jepang, baik di dalam negeri mau dikirim ke Jepang karena atas desakan sekutu. Dan itu pelatih untuk fisiknya Jepang, orang Jepang. Nah, tapi dengan moderatnya, di satu sisi Jepang tidak bisa dikalahkan, di sisi lain kemampuan Jepang di dalam persenjataan, strategi perang dan militer itu dimanfaatkan. Karena itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari selaku pimpinan tertinggi Masyumi, dan subhanallah Ustadz saat itu ulama, umat, kiai santri bersatu tanpa ada sekat-sekat golongan apapun. NU, Muhammadiyah, PR, semuanya bersatu, syarikat, semua bersatu. Dan juga tidak melihat suku. Tidak ada. Ada Lah kemudian para santri, pemuda-pemuda Islam itu membentuk sendiri di luar peta yang namanya Laskar Hizbullah Sabilillah. Dan Hizbullah ini apa? Tidak ada kaitan dengan nama Hizbullah di Palestina. Oh, itu tidak kan, ada. itu kan terkini. Berikutnya. Tapi ini memandiri, namanya diciptakan dari spirit keagamaan. Jadi jangan alergi dengan istilah jihad. Nah, kemudian dari KBC itu, Kampung Babakan Cibarusah dan Masjid Babakan Kaum itu ceritanya pasukan dari Pangeran Jayakarta yang saat zaman VOC tahun 1619, mereka terdesak untuk bukan takut ya, tapi mengatur strategi perang, lari ke hutan yang memang tidak bisa dijangkau oleh kaum penjajah VOC pada saat taktik itu. gerilya, Taktik gerilya. Kemudian mereka mengalir ke daerah sini, ada yang ke Karawang, ada yang ke Cirebon, kemana-mana, dan Cibarusah saat itu menjadi titiknya. Dan kita tahu saat itu Cibarusah bukan daerah Bekasi, tapi bagian dari Bogor. Nah, makanya ada banyak prasasti itu. Jadi Pangeran Jayakarta yang dibuktikan dengan makam Mbah Sena atau Pangeran Senopati di sebelah sana itu mencerminkan adanya korelasi bahwa titik sejarah kampung ini dimulai dari situ pada tahun 1619, dan kemudian ada juga prasasti-prasasti batu nisan di sekitar masjid ini yang menunjukkan angka dimakamkan pada tahun 1619, tetapi tulisan-tulisannya sudah agak berbaur gitu. Mbah Sena ini Senopati. Iya. Senopati ini merupakan garis keturunan atau putra dari? Saya tidak menyebut putra ya. Tidak menyebut putra. Jadi ini pasukan elit dari Pangeran Jayakarta. Oh, bukan putra Pangeran Jayakarta. Saya belum melakukan penelitian dan belum mendapatkan penelitian itu. Dan juga tidak ada kaitannya dengan Raja Mula Warman atau? Ini tidak tentang sejarah Islam. Jadi ada berbagai versi sebenarnya, sudut tentang Bekasi. Nah, ini sisi lain bahwa betapa kentalnya pengaruh Islam dalam sejarah Bekasi yang terkait dengan sejarah kesultanan, keulamaan, dan perjuangan. Jadi Bekasi ini tanah ulama sebenarnya. Kalau lihat dari 1619, maka didirikanlah Kampung Babakan Kaum ini. Baru setelah itu dimulai sejarah tentang Masjid Al-Mujahidin yang kemudian ketika awal didirikan, versinya dari sisi ini adalah mulai dirintis oleh pasukan Pangeran Jayakarta pada tahun 1619 dengan nama Masjid Babakan Kaum. Nah, ada Jatinegara Kaum, ada Babakan Kaum di Cirebon. Nah, ini satu titik-titik yang terhubung satu sama lain. Baru kemudian kita mendengar fisik bangunan masjid itu secara arsitektural, dan ini di dalam juga nanti akan dilihat ada keaslian dari sisi kayu-kayunya, modelnya itu hampir sama dengan Masjid Demak, masjid yang di Cirebon, masjid-masjid kesultanan saat itu, dan masih diyakini sebagai keasliannya. Nah, kemudian baru pada tahun 1930 itu diakui oleh Kemenang. Saya tidak tahu penelitian seperti apa, menurut saya perlu dirilis ulang satu penelitian yang komprehensif, tidak sepihak-sepihak atau separuh-separuh, bahwa masjid ini didirikan secara fisik tahun 1930. Itu menurut Kemenang. Tapi kemudian, nah, ada satu saksi sejarah, catatan di tembok tiang di antara 6 ini menunjukkan rukun iman,
itu menunjukkan Herbau. Herbau ini bahasa Belanda katanya. Mulai dibangun. Direnovasi. Direnovasi. Hanya bagian depan ini. Berarti kalau ada kata direnovasi, berarti bangunan aslinya Sebelumnya sudah ada. sebelumnya sudah ada ya. Nah, yang Sebelum- dipahami oleh para sesepuh yang diceritakan kepada kami, yang disebut renovasi itu adalah bagian depan ini, Ustaz. Ke sini. Bagian depan sini ya. Ustaz. Ya, yang disebut 1930 dan ke belakangnya itu bagian dari sini, ya. Ke belakang itu aslinya. Ini kondisi pintu masih Ini dijaga asli ya. sekitar 1930 masih kita yakini sebagai saksi sejarah. 1930. Minimal 1930 dari sisi bahan-bahan yang ada di sini. Ada nggak kemungkinan bahwa kayu ini sebelum 1930 atau awal Sangat, dibangun? sangat Awal? mungkin. Kita perlu ada penelitian yang mendalam. Mungkinkah kayu ini sendiri dari pohon-pohon jati yang tumbuh di tanahnya? Iya, wallahu alam, sangat mungkin, Sangat mungkin. Ustaz, sangat mungkin. Jadi berganti menjadi al-mujahidin itu setelah adanya satu isyarat, komitmen dan tekad Kiai Hasyim Asy'ari selaku Ketua Umum Masumi memerintahkan perlunya pusat pelatihan perang Laskar Hizbullah Sabilillah. Hizbullah kan paling serem di Afghanistan, Ustaz. Betul, Di daerah Middle East sana melawan penjajahan gaya baru, penjajahan ekonomi, penjajahan ideologi. Tapi ini nggak ada kaitannya. Ada kaitannya. Tetapi sudah dipakai di Ide Indonesia awal dari Kiai Hasyim Asy'ari bersama para ulama-ulama seluruh Indonesia, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan, mendirikan satu laskar khusus pemuda Islam dan kaum santri. Jadi bukan hanya Nahdlatul Ulama. Karena itu nanti ada korelasi di mana tokoh Masumi kita termasuk satu dari 9 ulama di Bekasi yang mendapatkan anugerah pahlawan nasional pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan saya dapat cerita buku-buku ketika saya di pesantren Tebu Ireng sempat belajar. Mereka kaget, dari mana? Bekasi. Masya Allah. Dari mana Cibarusah? Langsung Pak Ud waktu itu Kiai Haji Yusuf Hashim, beliau menceritakan, dan saya kaget begitu lengkap sekali menceritakan tentang Cibarusah. Masya Allah, begitu mulianya nama Cibarusah, Bekasi sebagai pusat persatuan ulama, pusat persatuan pelatihan perang Laskar Hizbullah Sabilillah, membuat senjata, menggunakan senjata, berlatih perang, dan seragamnya berwarna kebiruan, Ustaz. Makanya saya pakai baju biru itu, karena seragam itu warnanya kebiru-biruan. Ada makna tertentu di balik warna biru dari Saya Allah. belum tahu, belum Belum menemukan, tapi diceritakan supaya membedakan karena peta agak abu-abu gitu. Kemudian ada seragam-seragam lain kebiruan. Biasanya biru tuh teduh di langit yang tinggi gitu. Dan juga kedalaman laut tentang cita-cita dan spiritualitas begitu. apa tadi San? Ada tidak terkaitan atau peran dari sosok pahlawan nasional asal Bekasi Al-Mukarram wal Maghfur Kiai Haji Nur Ali ketika awal mencetuskan Masjid Al-Mujahidin oleh Al-Mukarram almarhum Ya, Kiai Haji Hasyim. saya Al-Mukarram Pak Haji Soekarma berkali-kali berbicara dengan Kiai Haji Amin Nur, Amin. terutama ketika saya mendampingi beliau di Istana Negara. Betapa kita bersyukur saat itu baru di zaman pemerintahan itu mendapatkan kesempatan anugerah sebagai pahlawan nasional oleh negara, oleh kepala negara dan pemerintahan. Jadi Kiai Haji Nur Ali itu berjuang bersama para tokoh-tokoh di sini, memang menggali akses jalan-jalan ke berbagai tempat di seluruh Bekasi ini bersama para alim ulama yang lain, dan beliau adalah pimpinan tertinggi Laskar Hizbullah di Kabupaten Bekasi. Oh, subhanallah. Pada saat pelatihan itu, kalau tidak salah menurut catatan sejarah, bulan Oktober tahun 1944 itu dilakukan satu pelatihan 500 orang, Ustaz. Dan dari sinilah kemudian setelah dilatih begitu hebat, begitu punya kekuatan spiritual pelatihan, berangkatlah ke Surabaya untuk berjuang, dan meledaklah pertempuran 10 November. Jadi peristiwa 10 November ada peran dari para Justru mujahid. pasukan elit Pasukan dan elit pasukan sih. utamanya dilatih di tanah Bekasi Tanah ini, Bekasi. di Cibarusah. Jadi bukan hanya di titik ini, di sepanjang jalan Cibarusah ada Cijati, hutan jati di sana, ada masjid di Cibogo Al-Baqiyatus Sholihat, tokohnya Kiai Haji Ma'mun Nawawi, ada Kiai Haji Abbas di Buntet,
ada Kiai Haji Kamil di Singaparna, ada Kiai Jainal Arifin di Sumatera Utara. Jadi mereka kenal sekali tentang Cibarusah ini sebagai pusat perjuangan dan persatuan nasional alim ulama dan santri. Ukhuwah itu ya. Ya, Sama sejak itulah ukhuwah. saya mendengar Masjid Babakan Kaum itu tetap Babakan Kaum, tapi kemudian disebutkan menjadi Masjid Al-Mujahidin, kata masjid para pejuang. Para pejuang. Apa Ustaz? Kita Ya, silakan. bagian dalam Ustaz. Ya. Nah, terkait dengan 6 pilar Iya. tiang ini, Iya. berarti ini menjadi sebagai simbol dari rukun iman gitu. Iya. Artinya, Ustaz. Iya, betul. Ya. Jadi ketika itu saya mendengar cerita-cerita dan beberapa dokumen buku bersejarah, ada sampai 5 lah buku yang menceritakan tentang itu. Para laskar yang dilatih itu dibaiat oleh Syekh Kiai Haji Kiai Haji Wahid Hashim Wahid Hashim. sebagai perwakilan dari Hadratus Syekh, karena beliau sepuh dan tidak pernah akan meninggalkan pesantren. Ya, ya. Beliau mengutus Kiai Haji Wahid Hashim sebagai wakil panglima ya di dalam rangka pusat pelatihan itu, dan membaiat dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Oh, Jadi itu penanaman akidah keimanan. sekitar berapa jumlah yang dibayar kekuatan Menurut pada saat itu? catatan sejarah itu sekitar 500 orang Ustaz, berseragam Utusan dari dari seluruh Indonesia. Indonesia. Oh, jadi pusat dari pengembangan para mujahid, ya? Pelatihan perang. Latihan perang. Langsung pusat pelatihan perang. Mereka menyebut pangkal pelatihan perang Laskar Hizbullah Sabilillah. Oh, Itu luar biasa. berangkat ke sana. Sebelumnya kalau tentara peta, bedanya ketika akan berjuang atas nama nasionalisme, merdeka, merdeka, merdeka. Tapi ketika Laskar Hizbullah ditanamkan satu fatwa hubbul watan minal iman. Itu satu. Lagu Hubul Watan berarti terinspirasi Iya, dari sini. betul. Oleh Laskar Hizbullah Sabilillah. Hizbullah. Jadi ketika berbaris itu, lal watan ya lal watan ya lal watan, hubbul watan minal iman. Oh. Nah, teriakannya bukan hanya merdeka. Merdeka atau mati, Allahu Akbar. Allahu Jadi kalau ada orang teriak Allahu Akbar, itu adalah semangat juang yang Semangat juang. menakutkan Oke, Ustaz. untuk meraih kemerdekaan. Dalam menempa para laskar, tentunya ada dua konsep penempaan, pendekatan. Ada secara jasadiah maupun taktis teknis gitu ya, entah silat dan sebagainya, mungkin untuk membela diri, melumpuhkan lawan. Ada juga mungkin pembinaan mentalnya, mentalitas. Ya. Dalam Subhanallah, kami pada mendengar khusus untuk Laskar Hizbullah Sabilillah dalam pusat pelatihan perang ini ada kepala bintalnya yang Kepala dikenal bintalnya. saat itu adalah almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ma'mun Nawawi Cibogo. Cibogo. Ayahanda dari Kiai Pak Haji Kiai Haji Jamaluddin Nawawi. Nawawi. Beliaulah yang di sekitar Masjid Al-Mujahidin di Cibogo, di Cijati dan tempat-tempat lain membina mental spiritual, dan beliau seorang kiai sufi dengan spiritualitas yang tinggi tadi, terutama tentang komitmen raditu billahi robba, bahwa jihad fisabilillah ini adalah untuk memohon kerinduan Allah dengan semangat cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada tanah air. Itu satu pembinaan mental Ada spiritualnya. salah satu karya tulis beliau, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi. Sebuku yang stressingnya kepada ilmu tasawuf. Memang beliau dikenal sekali sebagai Selain ulama ilmu tasawuf. falak, Iya. ilmu faraid, Dan beliau memulai dari dirinya. Yang saya dengar dari ayah saya, kebetulan murid pertama dari Kiai Haji iya, Ma'mun Nawawi. pertama, Kiai. Sampai-sampai beliau itu mengharamkan celana panjang. Jadi ini haram nih Ustaz. Mengharamkan jas, bahkan mengharamkan dasi. Oh. Ya, tek dulu Pak Haji, sekedap nggak apa-apa. Mengharamkan dasi dan mengharamkan bahasa Inggris. Oh. Apa namanya? Apapun yang berbau penjajah, produk apapun Oh iya, iya. yang bukan produk nasionalis, produk rakyat, itu haram. Jadi Subhan. say no produk from Asing. Oh. Luar biasa. Produk penjajah. Termasuk Ini makanan pun ya. Ustaz? iya.
makanan, pakaian, rupa. Karena ada dalil tentang bagaimana banyak orang di zaman nanti di dalam Al-Quran menunjukkan perilaku pakaian-pakaian seperti jahiliyah itu sama dengan jahiliyah juga. Jadi seperti itu dalilnya. Jadi kalau kita makan makanan produk kaum penjajah, pakai pakaian produk penjajah, itu bisa nanti ya terini oleh kaum penjajah gitu. Baik, Abang Ustaz. Berikutnya mungkin mengarah kepada Ya. menara Ustaz, yang posisi di atas. Ya. Ada filosofi khusus atau Iya, makna di khusus atas dari itu kan menara? ada 3 undang. Ya, itu makna apa? Ustaz? Makna Ya, dari- ini sama postur dan struktur bangunan ini dengan masjid-masjid di Demak, Masjid Ampel, dan masjid-masjid Kesultanan. Rukun iman, Islam dan ihsan. Iman, Islam, ihsan. Jadi Oh. tri pilar dari pilar. dasar Pada bagian ajaran atas Islam. itu Ya, itu tentu itu adalah Juga, rukun apa namanya iman. Iman dulu. Iman. Iman kepada Allah, Oh. kepada Nabi. Kemudian rukun Islam ditegakkan dengan sholat, zakat, puasa, haji, ya, dan seterusnya. Kemudian ihsan. Jadi semua itu tidak terpisahkan, menunjukkan bahwa inti ajaran Islam adalah menebar kebaikan, menebar rahmatan lil alamin, tapi atas dasar fondasi. Kayak di atas menunjukkan satu apa namanya garis vertikal. Garis vertikal. Apapun yang kita tuju, pengabdian di pemerintahan, di umaro, pengabdian di berbagai tempat, itu sesungguhnya lillahi ta'ala, Lillahi ta'ala. menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak heran, saya dari dulu bertanya-tanya, kenapa hampir 30 negara mau bangun kawasan industri di Indonesia, mulainya di Bekasi. jadi Dan perusahaan Jepang tuh paling banyak di paling banyak. Bekasi. Jadi nggak heran tuh saya. Tidak heran. Kalau memang cikal bakal atau ada historis Karena awalnya gitu ya. mereka melihat Iya. ada kekuatan yang dulu pernah mengguncang Mengguncang. dan mampu memerdekakan negeri ini. Betul. Dengan kekuatan spiritual, kekuatan mental, dan kekuatan nasionalis yang berpadu Jadi di tanah ini. mampu melumpuhkan penjajah yang dengan kekuatan senjata yang luar Iya, biasa. gitu kita dengan kekuatan iman, ya. Iman. tadi Dan- ruhaniyah, jasmaniyah, dan bersatunya para alim ulama Betul. di sini. Nah, karena itu mereka para investor luar negeri bersatu malah di sini sekarang untuk hadir. Mudah-mudahan memberi berkah dan tidak sebaliknya. Amin. Amin. Berikutnya Ustaz, Iya. terkait dengan CCN tadi. Bagian Mimbar. mimbar. Ya, Ini tidak aslinya nih, Ustaz. Masih seperti ini. tidak seperti aslinya Tidak karena seperti ketika saya menata ini memang dari tahun 1930 masih seperti ini. Asli seperti ini. Ya, tetapi penambahan ornamen keramik maupun cat itu penambahan. Tapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu memang asli, Asli. tetapi kaligrafinya diganti karena Oh, sudah pudar. iya. Ada pembaharuan, Tapi style dari kaligrafi stylenya masih. berbeda juga, Berbeda. Jadi ini yang dipertahankan adalah wujud fisik, Fisik, ya. wujud fisiknya seperti ini. Masuk jendela Ustaz, masih asli Iya, ya? itu jendela Bangunan tidak tahun ada perubahan. 1930. Iya, Kemudian atau iya. sebelumnya? Kalau kami merujuk kepada Kemenag itu 1930, tapi existing perintisan masjid ini dimulai tahun 16-19 itu kita mempercayai itu karena ada bukti-bukti sejarah yang lain juga, ada hubungan begitu. Tapi fisiknya seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi yang cukup lengkap. Masih mencari. Mari kita Masih cari. Ya. Baik Ustaz, sesi akhir Tafadhal Bapaknya Al-Mukarram perlu menyampaikan khususnya pada generasi muda di wilayah Kabupaten Bekasi, bahkan wilayah Jawa Barat dan generasi muda Indonesia untuk menapak tirasi perjuangan para mujahid pahlawan terdahulu dengan semangat al-jihad ya, bisa Ya. melumpuhkan penjajah Iya. dan memerdekakan, dukung proses kemerdekaan Indonesia. Mungkin ada yang perlu dipesan, Iya. sampaikan sebagai Terima pesan kasih untuk Dr. Haji Sukarman. Saya ingat ulama yang berperan tahun 70-an itu namanya Ustadz Sukarma di sini. Jadi, Oh, iya,
sama dengan nama Al-Mujahidin. Ini ditambah wan, soalnya ada dermawannya. Jadi Ustadz Sukarma di Madrasah Al-I'anah di situ. Baik, terima kasih Ustadz. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita juga ikut menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya dan para mujahid, para pejuang yang semangat girah Islam, izzatul Islam wal muslimin ternyata sampai ke tanah ini. Masjid Al-Mujahidin, masjid kan rumah Allah. Masjid adalah rumah Allah dan alhamdulillah Indonesia mempunyai lebih dari 900 masjid, kita sebut sebagai masjid negeri sejuta masjid. Nah, salah satu tonggak dari perjuangan untuk memperebutkan atau merebut hak dasar kemerdekaan dan kemudian diperjuangkan ternyata oleh para alim ulama. Disinilah kita mendapatkan satu pesan sejarah dari masjid ini. Satu, bahwa kesadaran kita bahwa di Bekasi ini ada satu mutiara sejarah yang menginspirasi kita tentang memadukan semangat nasionalis religius. Lebih tegas saya menyebut kecintaan keindonesiaan dan keislaman dan keindonesiaan. Ada kaitannya kan? Iya. Republik apa Indonesia harga mati gitu. Bukan hanya itu, ada Allahu Akbarnya. Allah Akbar teman setia. Jadi kalau nggak ada itunya, kalau hanya bilang merdeka, ngomong harga mati, atas dasar apa? Atas dasar berkat rahmat Allahnya itu apa? Jadi di sini diteriakan merdeka atau mati, Allahu Akbar. Karena itulah pusat dari pelatihan perang Laskar Hizbullah Sabilillah yang dicerminkan dari sejarah perjalanan Masjid Al-Mujahidin di Cibarusa dan sekitarnya tentu menjadi satu cermin bagi kita adanya kekuatan persatuan, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah itu bersatu padu di sini. Dan ketika ulama bersatu, bahkan ketika ulama memimpin, jangankan memimpin laskar, Pak, memimpin negara, memimpin kemajuan, memimpin satu semangat nasionalisme itu tidak diragukan lagi, bahkan memimpin kemurnian itu. Dan akhirnya kita bersyukur bahwa semangat ini harus kita tularkan kepada generasi-generasi dan anak cucu dari putra-putri para pejuang dan seluruh warga bangsa maupun ke depan, bahwa dari sinilah kontribusi dan peran dari ulama dan umat Islam harus kita apresiasi, kita muliakan, kita teladani. Kenapa? Karena ulama itu mempunyai kekuatan ilmu, kekuatan keteladanan, kekuatan kearifan, kekuatan amaliyah yang itu saya kira patut menjadi rujukan kita semua. Jadi sejarah Bekasi tidak bisa dilepaskan dari peran sejarah ulama dan bahkan menjadi titik pangkal dari semangat juang nasionalisme dan keislaman dalam rangka memerdekakan Indonesia dengan meledaknya perang pahlawan nasional di Surabaya. Sesi penutup saya. Padahal kami dari Kecamatan Cibarusa sebagai wasilah. Jika ada hal yang mau disampaikan ke pemerintah Kabupaten Bekasi dalam upaya melestarikan situs bersejarah, tempat perjuangan untuk para ulama, mencetak para mujahid yang berkontribusi dalam memerdekakan Indonesia ini, betul? Ada perlu disampaikan. Alhamdulillah Ustadz, saya kira saya mengajak kembali peran serta ulama, umaro dan umat di dalam menghidupkan spirit kesejarahan di masjid ini. Kami tahun 2010 bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin di Istana Presiden memulai rapat penting untuk menghidupkan Masjid Al-Mujahidin dan di Cibarusa ini sebagai sebuah museum nasional, pusat perjuangan ulama santri dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah itu bersama Pak Kiai Ma'ruf Amin dan para ulama yang ada di Bekasi, Kiai Haji Amin Nur, kemudian Kiai Haji Jamaluddin Nawawi dan ulama-ulama nasional, bahkan Duta Besar Arab Saudi pun meninjau ke sini dalam rangka untuk nggak apa-apa kecamatan nanti diedit baik. Punten nggak Ji? Ya, saya ulangi dikit lagi ya. Nah, harapan kami kepada Umaro dalam hari ini Pemda Kabupaten Bekasi, Pemda Jawa Barat maupun pemerintahan pusat, saya mendukung
Bapak Bupati dan seluruh aparat bersama ulama membentuk tim nasional, panitia nasional museum. Bukan hanya berbentuk fisik, alhamdulillah selama 5 tahun kami dengan tetap menjaga keaslian secara fisik maupun ornamen-ornamen yang ada, kami menambah ke sana bangunan dalam rangka menampung ini. Sesungguhnya masjid ini ingin dibangun sebagai satu museum secara komprehensif sebagai pusat sejarah perjuangan umat Islam yang pertama. Yang kedua, pusat ukhuwah, persaudaraan. Masjid ini untuk semua rumah Allah tanpa mengenal latar belakang apapun, persatuan. Yang ketiga, pusat ilmiah, pusat ilmu pengetahuan, karena Kiai Haji Ma'mun Nawawi itu seorang ahli falakiyah, astronomi. Nah, kemudian juga pusat dari pendidikan, tarbiyah. Yang kelima, di museum ini juga diharapkan masjid ini menjadi pusat pemberdayaan kekuatan ekonomi umat Islam. Dan terakhir, pusat dakwah dan regenerasi kepemimpinan komprehensif. Saya menyampaikan salam hormat kepada Bapak Bupati, Bapak Camat melalui Al-Mukarram, dan mari kita bersama-sama untuk merawat ini, melestarikan ini dalam rangka betul-betul melanjutkan dan mewujudkan amanah dan cita-cita kemerdekaan yang sesungguhnya dari segala bentuk penjajahan apapun dan atas nama apapun. Hubbul watan minal iman. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Mukarram. Baik, demikianlah kita dan khusus masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya dan juga masyarakat Jawa Barat dan seluruh masyarakat Indonesia, wawancara saya Dr. Haji Sukarno Mawan FPD yang didampingi oleh sahabat saya Wawan Mawardi SAI yang telah mewawancarai narasumber kami Al-Mukarram Kiai Dr. Munawar Fuad MA yang telah secara gamblang, secara lugas dan luas bahkan dia telah memaparkan historis dari berdirinya Masjid Al-Mujahidin ini yang berada di wilayah Kecamatan Cibarusah, serta hal-hal lain tadi banyak sekali beliau sampaikan. Dalamnya adalah filosofi dari pembangunan masjid ini, masuk amanah beliau dan harapan beliau ke depan dari pembangunan Masjid Al-Mujahidin. Tentunya tidak hanya menjadi pusat ibadah, dan tapi pusat tarbiyah, dakwah, ukhuwah, al-iqtisadiyah, gerakan ekonomi dan kajian ilmiah, bisa jadi pusat penelitian pengembangan semua aspek dalam kehidupan sifatnya komprehensif, dan mudah-mudahan ini akan segera ditangkap oleh pemerintah, tidak hanya pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, juga oleh pemerintah provinsi Jawa Barat, masuk pemerintah pusat di Jakarta, ya, pemerintah Republik Indonesia. Yes. Harapan kami tentunya mewakili masyarakat Cibarusah dan masyarakat Kabupaten Bekasi seperti apa yang disampaikan oleh narasumber kami, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di wilayah Cibarusah tadi. Semoga kontribusi dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, baik tingkat 2 Kabupaten Bekasi, provinsi maupun pemerintah pusat, akan secara serius untuk mengembangkan Masjid Al-Mujahidin sehingga tidak hanya menjadi fasilitas dakwah semata, tetapi berbagai aspek dalam kehidupan bisa dikembangkan di masjid ini. Saya sebagai pewawancara mohon maaf dan terima kasih pada sahabat saya Bapak Wawan Mawardi SHI, dan juga tidak lepas dari peran juru kamera ya, Hina Afrijal dan Kang Opai ya, dan terakhir tentunya ucapan terima kasih yang ketiga dari kami pemerintah Kecamatan Cibarusah kepada Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Munawar Fuad MA yang telah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Semoga akan memberikan manfaat dan maslahat tidak hanya bagi warga Kabupaten Bekasi, bagi warga Jawa Barat dan warga di seluruh tanah air Indonesia. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.